Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Baik, untuk pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang bab baru ya, yaitu tentang getaran dan gelombang. Sebelum kita mempelajarinya lebih jauh, kita lihat dulu kompetensi dasar untuk bab ini ya. Yang pertama, KD 3.1 yaitu menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. Terus yang kedua, 4.11 menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Oke. Untuk bahan ajarnya masih tetap sama ya, yaitu buku elektronik IPA kelas 9. Silahkan dibuka, baik buku cetak maupun buku elektroniknya ya. Terus yang berikutnya ada handout ya. Ini saya sediakan di link berikut ya. Ini silahkan dibuka, silahkan dibaca-baca sebagai bahan referensi ya, selain buku cetak maupun buku elektronik. Baik, langsung saja kita bahas ya. Materi kita kali ini yaitu tentang getaran. Apa yang dimaksud dengan getaran? Getaran yaitu gerakan bolak-balik suatu benda di sekitar titik setimbang. Ya, apa itu titik setimbang? Titik setimbang itu adalah posisi di mana benda itu saat diam ya. Jadi benda saat diam itu posisinya di mana? Ya, kalau kita lihat di gambar ini, posisi benda saat diam yaitu berada di titik B. Berarti titik setimbangnya itu ini. Terus yang dimaksud dengan getaran itu apa? Getaran itu gerakan bolak-balik, yaitu dari A, B, C, B, A, B, C, B, A, dan seterusnya. Jadi bendanya ini berayun-ayun ya. Ini yang dimaksud dengan getaran. Oke. Jadi gerakan bolak-balik dari A, B, C kembali ke A terhadap titik setimbang. Jadi dia melewati bolak-balik terhadap titik setimbang, itu yang dimaksud dengan getaran ya. Ini contoh getaran pada bandul sederhana. Untuk getaran pada benda yang lain nanti kita akan bahas. Baik, terus kemudian definisi satu getaran yaitu gerakan dari posisi A ke B ke C ke B ke A ya. Ini gerakan satu getaran. Kalau misalkan dari A ke B ke C saja, dari A, B, C saja, itu setengah getaran. Kalau dari A ke B saja berapa? Ya berarti setengahnya lagi, setengahnya dari setengah berapa? Seperempat. Dari A ke B itu seperempat getaran. Cara mudahnya begini, dari A ke B ini kan satu langkah, dari B ke C ini juga satu langkah, dari C ke B satu langkah, dari B ke A satu langkah. Total ada 4 langkah. Jadi nanti jadi per 4. Kalau dari A ke B itu kan memerlukan satu langkah saja, berarti 1/4 getaran. Kalau dari A B C ya, A B C, A B 1, B ke C 2, berarti 2. Pernya totalnya 4, berarti 2/4 atau setengah. Jadi gitu cara mudahnya ya, menentukan berapa jumlah getaran yang terjadi pada suatu gerakan bandul. Nah, di sini saya sudah sediakan tabel sederhana ya. Gerakan dari A ke B itu seperempat getaran, dari B ke C itu juga seperempat getaran ya. Sehingga A B itu seperempat, B ke C itu seperempat, maka dari A B C itu setengah getaran. Kalau dari A B C B kembali lagi ke B itu 3/4 ya. Kenapa? Dari A ke B itu satu gerakan, B ke C itu 2 gerakan, C ke B itu 3 gerakan, berarti 3/4 ya, 3/4 getaran. Kalau dari A B C B A itu satu getaran. Jadi seperti itu ya. Kalau nanti kalian masih bingung dalam menentukan jumlah getaran, silakan ditanyakan ya melalui Japri. Oke,
kita lanjutkan. Nah, ini contoh getaran pada benda. Selain pada bandul, ada juga getaran pada ujung sebuah batang ya. Bisa penggaris yang disimpangkan kemudian bergetar. Bisa juga ada plat besi yang disimpangkan kemudian bergetar. Nah, ini juga termasuk contoh getaran. Atau bisa juga benda yang diikatkan pada sebuah pegas ya. Pegasnya itu berayun. Naik turun. Ini bandul yang tadi, ini juga masih pegas. Oke. Kita lihat titik setimbang dari batang yang disimpangkan, ujung batang yang disimpangkan terus bergetar. Titik setimbangnya yaitu yang ada di tengah-tengah, yaitu titik P ini. Ini titik setimbangnya. Kalau pada pegas, yaitu pada titik P juga ya. Ini titik setimbangnya. Ini juga titik setimbang. Kalau yang gerakan pegas yang di sini, titik setimbangnya yang di tengah. Dari sini, kemudian dia ditarik ke bawah, kemudian dilepas, dia akan berayun naik, seret ke atas, turun lagi, naik ke atas, turun lagi, dan seterusnya. Ini termasuk contoh getaran pada pegas yang diberi pemberat sebuah benda. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang besaran yang ada pada getaran ya. Oke, besaran yang pertama yaitu amplitudo. Amplitudo atau disingkat dengan A itu merupakan simpangan terjauh terhadap titik setimbang ya. Jadi simpangan yang maksimal ke kanan atau ke kiri dari suatu getaran terhadap titik setimbang, terhadap titik tengahnya ini. Jarak dari titik tengah ke posisi terjauh itu namanya amplitudo ya. Berarti jarak dari B ke A atau jarak dari B ke C. Karena B ke C atau jarak dari B ke A ini besarnya sama ya, panjangnya sama. Sehingga bisa saja ditukar. Itu cara menentukan amplitudo. Kalau misalkan jarak dari A ke C itu 10 cm, maka amplitudonya ya setengah dari 10 cm tadi, yaitu 5 cm. Karena dari ujung kiri ke tengah-tengah sama tengah-tengah ke ujung kanan itu nilainya sama, jadi nanti tinggal dibagi 2 saja ya. Itu menentukan amplitudo. Yang berikutnya ada yang namanya frekuensi ya. Frekuensi atau disingkat dengan F itu merupakan banyaknya getaran yang dihasilkan dalam 1 detik ya. Rumusnya itu F sama dengan N dibagi T. F ini adalah frekuensi, N ini banyak getaran, T ini waktu ya. Jadi banyak getaran per waktu itu adalah frekuensi. Berikutnya ada yang namanya periode ya, atau T besar. Itu merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran penuh ya. Rumusnya T besar sama dengan T kecil bagi N. T besar ini periode, T kecil ini waktu, N ini adalah banyak getaran ya. Jadi waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran, T per N. Dari kedua rumus ini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya F itu bisa juga dicari melalui 1 per T ya. Ini rumusnya, selain rumus ini bisa pakai ini, tapi kalau rumus yang sebelah kanan ini syaratnya adalah periodenya harus sudah diketahui. Kalau periodenya sudah diketahui, maka cari F-nya bisa pakai 1 per T besar ya. Tuh. Kalau belum diketahui, maka wajib pakai rumus yang sebelah kiri ya. Atau bisa juga T sama dengan 1 per F ya. Ini syarat dari rumus yang ada di sebelah kanan. Ini syarat pemakaiannya adalah T-nya harus diketahui atau F-nya harus diketahui supaya bisa memakai rumus yang ada di sebelah kanan ini. Oke, saya kira paham ya untuk menentukan besaran pada sebuah getaran. Jadi seperti itu. Oke, yang berikutnya contoh soal ya. Contoh soal, sebuah bandul berayun dari titik A ke titik C memerlukan waktu 0,5 detik seperti pada gambar. Ini gambar bandulnya. Ini gambar bandulnya ya. Bandulnya tidak 3, di sini saya buat 5. Kalau 5 bagaimana, Pak? Ya sama saja. Titik setimbangnya itu yang bagian tengah, bukan B ya berarti ya, yang C. Titik setimbangnya di sini. Terus simpangan
terjauhnya itu di titik A dan titik E. Tentukan A amplitudonya, B frekuensinya, C periodenya. Oke, kita disuruh untuk mencari amplitudo, frekuensi, dan periode. Sekarang untuk menentukan amplitudo. Oke, amplitudo itu merupakan simpangan terjauh terhadap titik setimbang. Coba diperhatikan, simpangan terjauhnya itu A. Terus titik setimbangnya itu C. Ya, jadi amplitudo itu jarak dari A ke C. Oke, terus kemudian bisa juga jarak dari C ke E. Karena jarak dari A ke E itu 6 cm, maka jarak dari A ke C itu ya berarti setengahnya. Berapa? Berarti nilai dari amplitudo itu adalah 6 bagi 2, 3 cm. Jadi seperti itu ya. Itu jawaban untuk yang A. Amplitudonya 3 cm. Terus untuk menentukan frekuensinya. Nah, definisi dari frekuensi itu apa? Frekuensi itu adalah F sama dengan N banyak getaran bagi waktu, ya. Berarti banyak getarannya berapa? Dari posisi A ke posisi C. A ke C itu berapa getaran? Berapa? Seperempat. Kok tahu seperempat? Oke, kita bahas ya. Ini total gerakannya ada berapa gerakan? Dari A ke B ini 1, dari B ke C ini 2, C ke D 3, D ke E 4, balik lagi E ke D 5, D ke C 6, C ke B 7, B ke A 8. Berarti per 8 nanti ya. Per 8. Sekarang dari A ke C, dari A ke C ini butuh berapa langkah? Berarti 2. 2 per 8 itu sama dengan 1 per 4 ya. Berarti banyaknya getarannya itu 1 per 4. Oke. Banyak getarannya 1 per 4. Kemudian waktu yang diperlukan dari A ke C itu setengah detik. Ya, 0,5 atau setengah detik. Berarti seperempat bagi 1/2 atau 0,5. 0,5. Nah, ya sudah, kalau kita sudah memasukkan angkanya, silakan dihitung. Boleh pakai kalkulator atau perhitungan biasa ya, perhitungan desimal. Hasilnya berapa? Seperempat dibagi 0,5. Ya, hasilnya adalah setengah ya. Oke. Jadi hasil dari frekuensi itu adalah setengah Hz. Satuannya Hz. Oke. Frekuensinya itu setengah Hz. Oke. Ini batasnya ya. Ya. Jadi frekuensinya adalah setengah Hz. Kalau kita sudah mengetahui nilai dari frekuensi, maka kita bisa mencari periodenya ya. T sama dengan 1 per F. F-nya itu setengah. Ya. 1 dibagi setengah berapa? 2. Jadi periodenya itu 2 sekon. Baik. Ini cara menjawab soal pada getaran. Jika ada yang masih bingung dan perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan ya, melalui Japri maupun di grup. Oke, ini tugasnya. Nah, latihan soalnya ini atau tugasnya ya. Hampir sama, cuma di sini saya ganti nilai waktunya. Terus berayunnya itu dari A ke D. Dari A, B, C, D itu berapa getaran? Ya. Silakan dicari berapa nilai getarannya. Terus di sini saya rubah juga panjangnya dari A ke E, ini panjangnya 5 cm, bukan 6. Ya, ini 5 cm berarti amplitudonya berapa. Terus untuk waktunya ini dari A, B, C, D ini berapa getaran, perlu waktu 0,6 detik. AB 1 langkah, BC 2 langkah, CD 3 langkah. Berarti 3 per totalnya 8. Berarti 3 per 8 getaran ya. Oke, silakan dikerjakan.
Saya tunggu sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Baik, jika masih bingung silakan ditanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri cukup sampai di sini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.